Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusa Natasha dengan NIM A1D1220222. Saya dari ruang 1 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan karya ilmiah untuk publikasi pada jurnal akademik. Materi yang pertama yaitu mencari dan mengevaluasi sumber pustaka akademik. Dalam menulis atau menyusun sebuah karya ilmiah, tentu saja kita harus mencari dan mengevaluasi sumber pustaka akademik. Nah, setelah mendapatkan sumber, barulah kita akan membaca sumber-sumber tersebut, yang kemudian akan menjadi acuan atau ide dalam penulisan karya ilmiah yang akan kita buat. Nah, zaman dulu, seseorang mencari sumber pustaka hanya datang ke perpustakaan dan seringkali tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pada zaman sekarang, hal itu sudah tidak menjadi alasan bagi kita untuk enggan atau malas dalam menulis sebuah karya, terlebih lagi karya ilmiah. Karena sekarang kita dapat mendapatkan dan mengakses berbagai sumber pustaka yang kita butuhkan, contohnya dari media internet. Untuk memulai, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sumber pustaka akademik. Apa sih sumber pustaka akademik atau sumber ilmiah? Yaitu tulisan berkualitas yang menjelaskan, mengklarifikasi, dan mengembangkan konsep pada topik tertentu, termasuk di dalam tulisan akademik, artikel, jurnal, buku, makalah konferensi, makalah riset, dan tesis. Nah, banyak sumber pustaka ilmiah yang peer-reviewed, yaitu perlu referensi peer-reviewed untuk publikasi akademik. Mengapa peer-reviewed? Karena metode penelitiannya valid dan kesimpulannya masuk akal. Nah, para ahli mempertimbangkan beberapa hal sebelum artikel diterbitkan. Yang pertama, kualitas tulisan. Yang kedua, penelitian yang menjadi dasar penulisan artikel. Yang ketiga, dampak penelitian. Yang keempat, penting atau menarik tidaknya artikel bagi peneliti di bidang tersebut. Adapun fitur peer-reviewed artikel, yang pertama purpose, yang kedua authorship, yang ketiga referensi, yang keempat language, yang kelima struktur, yang keenam konteks. Nah, teknik mencari sumber pustaka akademik, yang pertama ada keywords, yang kedua boolean, yang ketiga truncation, keempat Wilker. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang strategi membaca sumber pustaka ilmiah. Ada beberapa komponen artikel akademik, yaitu yang pertama title, yang kedua abstrak, yang ketiga introduction, yang keempat metode, yang kelima result, yang keenam discussion, yang ketujuh conclusion, yang ke-8 acknowledgement, ke-9 referensi. Read for and purpose, yaitu yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua pertanyaan penelitian, yang ketiga bukti argumentasi, yang keempat fakta dan angka, yang kelima definisi. Nah, strategi membaca sumber pustaka ilmiah yaitu yang pertama previewing, yaitu memahami secara garis besar tentang topik bacaan itu, apa harus membaca seluruh teks. Yang kedua skimming, yaitu membaca sekilas untuk menangkap gagasan-gagasan utama untuk menentukan di mana bagian artikel yang relevan bagi penelitian kita. Yang ketiga, scanning, yaitu membaca cepat untuk mendapatkan informasi yang tepat. Yang keempat, intensive reading, yaitu membaca secara rinci dan fokus pada bagian halaman dan bab tertentu. Yang kelima, critical reading, yaitu memahami bagaimana gagasan muncul dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya yaitu materi tentang menulis untuk publikasi ilmiah. Publikasi di mana? Nah, yang pertama
Lihat jurnal utama dan bidang yang ditekuni. Cek indeks Scopusnya. Yang kedua, perhatikan bahasa dan format artikel jurnal yang diminati untuk publikasi. Yang ketiga, lihat contoh sukses. Yang keempat, apa yang diinginkan? Jurnal sangat prestisius atau cepat publikasi atau agenda lain. Yang kelima, pertimbangkan kemajuan karir, apa yang ingin dicapai. Yang keenam, pertimbangkan syarat dana hibah penelitian. Misalnya, syarat untuk dipublikasikan di jurnal open access. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.